Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Semangat gak hari ini? Semangat. Oke, sekarang udah tahu belum kita mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini Ibu tuh mau ngasih materi yang sangat berguna bagi kalian, dan ini tuh udah sering terjadi pada kalian tanpa kalian sadari. Ini tuh sering terjadi di kehidupan kalian. Sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Oke, baik. Ketua kelas boleh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas atas memimpin doanya. Sebelumnya ada yang pernah ngalami nggak? Kalian tuh pernah dikritik tapi kalian tuh nggak terima kritikan itu? Ada yang pernah? Pernah. Nah, bagaimana cara kalian mempertahankan diri itu? Udah tahu belum gimana mempertahankan diri ketika kalian dikritik itu gimana? Belum. Nah, di sini Ibu tuh mau ngasih tips, trik, strateginya gimana cara kalian tuh bisa menerima kritik ketika disalahkan, dan bagaimana kalian mempertahankan diri ketika kalian itu dikritik. Siap? Sebenarnya siap? Siap. Oke, kayaknya sebelum biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya. Boleh semuanya berdiri dan beri sedikit jarak. Oke, di sini kita ice-breakingnya arah samsak, dan di sini agak sedikit kayak olahraga, dan juga bisa bikin kalian lebih semangat lah ya. Siap? Siap. Bentar. Ulang ya, ulang. Oke, siap? Siap. Oke, di mana bisa lebih semangat? Bisa. Siap untuk memulai materinya? Bisa. Oke, jadi di sini Ibu mau ngasih materi yaitu strategi menghadapi kritik dan mempertahankan diri saat disalahkan.
Yang pertama yaitu jadi keterampilan untuk menghadapi kritik itu salah satu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan sosial. Jadi kalau kalian bisa melakukan keterampilan kritik, bisa tahu cara menghadapi kritik, kalian juga mampu menghadapi berbagai kehidupan sosial baik di lingkungan pertemanan sekolah maupun di luar sekolah. Dan menghadapi kritik itu artinya menerima, mengelola, dan mengakui kelemahan dan meminta lagi hal-hal lain yang kurang dalam dirinya. Jadi dikritik itu bukan berarti kalian itu kurang dalam diri kalian, tapi itu salah satu cara kalian belajar dari hidup kalian bahwa kalian itu pernah salah dan kesalahan yang kalian lakukan itu bukan berarti yang akan diulang, bukan berarti yang harus diulang-ulang terus, tapi itu artinya kalian itu menerima bagaimana diri kalian itu bisa untuk terus maju. Karena kalau kalian tidak bisa menerima kritik, kalian tidak akan bisa maju dan kalian tidak akan bisa menghadapi hubungan dalam sosial. Karena setiap hubungan sosial itu kita itu pastinya akan menerima kritik, akan menerima ocehan-ocehan dari teman-teman maupun dari orang tua yang biasanya sering mengkritik kita ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ada strategi menghadapi kritik, yaitu yang pertama itu bersikap tenang. Jadi ketika kalian itu dikritik, ketika kalian itu disalahkan itu, kalian bersikap tenang dulu, jangan langsung emosi. Dengarkan apa yang dia kritik, ambil apa yang positifnya. Jadi kalian itu jangan buru-buru untuk emosi, untuk marah gitu. Karena kalau kalian langsung emosi, langsung marah gitu ya, orang-orang akan tahu bahwa kalian itu tidak bisa menerima kritik dan mungkin kalian akan dijauhi, sehingga kalian itu tingkat kemampuan sosial kalian itu rendah. Oke, yang selanjutnya mendengarkan kritik dan memahaminya. Ketika kita sudah mulai bersikap tenang, kita itu harus mendengarkan dulu dengan baik, pahami apa yang teman kalian kritik tentang diri kalian gitu, sehingga kalian itu bisa menerima kritikan yang dari teman-teman kalian. Yang selanjutnya, tidak berpikir kritik ditujukan untuk personal. Nah, di sini kita itu harus berpikir kalau ketika kalian dikritik, kalian tuh percaya bahwa itu tuh bukan ngejudge kalian, bukan untuk personal dan diri kalian, bukan berarti itu tuh pribadi buruk kalian, bukan, tapi itu tuh ya pelajaran yang harus kalian ambil, karena setiap kita belajar itu pasti ada salah. Nah, begitu juga kita ketika menghadapi kritik, kita tetap berpikir positif bahwa itu tuh bukan untuk pribadi diri kita, tapi itu untuk memperbaiki cara belajar kita. Oke? Yang selanjutnya itu mendengarkan kritik dan memahaminya, seperti yang pertama tadi ya, mendengarkan kritik dan memahaminya. Yang selanjutnya menjaga bahasa tubuh. Menjaga bahasa tubuh ini sama dengan bersikap tenang. Ketika kita bisa menjaga bahasa tubuh kita itu bisa bersikap tenang. Seperti kita itu dengarkan dulu orang yang mengkritik kita pahami dulu, sehingga dan juga dari situ itu bahasa tubuh kita itu harus baik, yang sopan, dan jangan yang langsung marah-marah, langsung emosi gitu ya. Di sini ada nggak yang ketika dikritik langsung emosi gitu? Pernah kalian? Pernah. Oke. Nah, di sini bisa kalian terapkan ya. Nah, berikutnya strategi untuk mempertahankan diri kalian ketika kalian itu dikritik. Yang pertama itu fokus pada pelajaran. Ketika kalian dikritik, itu tuh nggak mungkin orang itu mengkritik kalian bahwa pribadi kalian itu buruk. Pastinya mereka itu mengkritik kalian bahwa ada yang salah dalam pelajaran yang kalian pelajari gitu ya. Ada yang salah dari solusi dari kalian. Nah, dari situ kita itu fokus pada pelajaran yang di situ, jangan fokus pada personal kita gitu ya. Yang selanjutnya, hindari badai dalam cangkir teh. Yang di sini itu maksudnya kita itu nggak boleh negative thinking. Ketika kalian dikritik itu, kalian tuh jangan langsung mikir yang aneh-aneh, langsung mikir, oh dia nggak suka sama saya, oh dia tuh mau ngejudge saya, dia tuh mau manuin saya. Karena kalau kalian berpikir seperti itu, ketahuilah bahwa masalah kecil itu bisa menjadi lebih besar. Jadi kalau kalian hal-hal kecil
kalian pikir-pikirin terus, itu akan menjadi masalah besar, dan itu akan menjadi, dan kalian dengan teman kalian itu bisa ribut gitu. Jadi kita itu harus tetap berpikir positif bahwa ketika teman kalian itu mengkritik, ketika ada orang yang lain mengkritik, itu tuh pelajaran pada diri kalian bahwa kalian itu akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu berlatih mencintai diri sendiri. Di sini ada yang belum mencintai diri sendiri belum? Ada. Kenapa? Karena belum mengenal diri sendiri. Oke, terima kasih ya Desnita karena sudah memberitahu bahwa dirinya belum mencintai diri sendiri. Ketahuilah bahwa berlatih mencintai diri sendiri itu sangat penting ya, karena ketika kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, kalian itu akan lebih percaya diri, kalian itu siap menerima kritikan apapun, kalian itu akan siap menghadapi tantangan sosial yang kalian hadapi. Karena dengan kalian mencintai diri sendiri itu, kalian itu sudah percaya pada diri kalian sendiri, tidak peduli dengan omongan-omongan orang lain, tidak peduli dengan judge orang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Pertahankan pola pikir positif. Sama seperti hindari badai dalam cangkir teh. Kita harus pertahankan pola pikir yang positif. Kita nggak boleh negative thinking ya, kalau kata kita tuh nggak boleh negative thinking. Kita harus tetap positive thinking bahwa apa yang sudah dikritik oleh orang lain kepada kita itu tuh pembelajaran bagi kita. Dan juga kita nggak boleh langsung mikir yang aneh-aneh, langsung mikir yang kalau dia tuh nggak suka sama kita. Karena kalau kalian sudah memikir yang negatif thinking itu kalian bakal lebih sulit untuk berhubungan sosial dengan yang lain gitu. Selanjutnya itu tidur yang cukup. Kenapa harus tidur yang cukup? Karena tidur yang kurang itu bisa mengakibatkan stres, lelah, sehingga kita itu menghadapi kritikan orang lain itu kita langsung kayak kamu apaan sih gitu kan. Padahal kita di situ, padahal yang salah itu karena tidur kita yang kurang cukup gitu. Kita itu harus tetap tidur yang cukup karena agar kita itu bisa mengelola stres kita, agar kita itu bisa lebih semangat, biar kita tuh nggak lelah gitu. Karena pikiran itu tindakan itu tergantung dengan pikiran. Kalau pikiran kita saja sudah stres, sudah lelah, bagaimana tindakan kita tuh mau bagus gitu. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika merasa selalu disalahkan? Ada yang pernah merasa selalu disalahkan oleh orang lain? Nah, Kayaknya kita pernah semua ya. Di sini yang harus kita lakukan ketika kita selalu disalahkan itu yang pertama, berikan jarak dulu. Nah, di sini tuh sama saja seperti kita itu menghindar sebentar, tapi kita tuh nggak lari dari masalah gitu kan. Jadi ketika kita disalahkan, ketika kita dikritik, kita itu harus bisa, kita tuh kalau emang ngerasanya sakit hati banget ya karena kritikan, boleh berikan jarak dulu dengan orang yang memberi kita kritik itu. Tapi kita tuh nggak boleh menghilang gitu dari dia. Tapi kita tuh ketika berjarak, kita itu harus introspeksi diri. Kenapa pelajaran yang saya ambil itu dikritik sama orang gitu ya. Jangan langsung ngejudge gitu kayak dia itu nggak suka sama saya, itu nggak boleh ya. Selanjutnya tenangkan diri dan kontrol emosi ya. Di sini kita itu juga yang pastinya harus tenangkan diri dan harus bisa kontrol emosi, karena kalau emosi kita bagus, kita juga akan bisa menghadapi kritikan itu orang lain itu dengan baik gitu. Yang selanjutnya coba berpikir positif terlebih dahulu dan optimis seperti yang saya katakan tadi itu ya. Kita harus tetap positive thinking, nggak boleh negative thinking gitu. Karena kalau kita udah negative thinking, kita akan susah gitu berhubungan sosial dengan yang lain. Karena orang lain juga nggak nyaman gitu dengan kita kalau kita dikit-dikit negative thinking sama dia. Jadi cobalah untuk tetap optimis dan tetap berpikir positif dengan apa yang sudah dikritik oleh orang lain kepada kita gitu. Selanjutnya terbuka untuk informasi tentang diri sendiri, koreksi diri, dan refleksikan diri. Nah ini sama seperti kita introspeksi diri lah ya. Kita itu harus tahu tentang diri kita sendiri gitu. Kenapa saya bisa tidak menerima kritikan orang lain? Apakah tidur saya kurang cukup gitu kan? Apakah saya kurang percaya diri gitu kan? Bisa jadi.
Nah, karena kalau kita juga kurang informasi tentang diri kita akan selalu merasa bahwa diri kita itu selalu benar dan orang lain itu selalu salah. Makanya kalau kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, kita tuh akan merasa selalu benar. Jadi kita itu harus tetap mencintai diri sendiri, walaupun ada kritikan itu wajar untuk diri kita ya. Selanjutnya, seimbangkan logika dan perasaan. Walaupun hati kalian itu ketika dikritik itu sakit hati banget kan ya, dikritik, tapi kita itu tetap harus pakai logika. Apa yang udah orang lain kritik untuk kita, itu tuh kita harus ambil apa yang salah dari diri kita gitu. Jangan langsung ambil dari perasaan, wah aku sakit hati banget dia ngeritik aku kayak gini ya. Jadi kita itu harus tetap sejalan gitu antara logika dan perasaan. Jangan langsung ambil perasaan yang kayak nanti kita bisa jadi langsung emosi gitu kalau kita ngambil perasaan, karena siapa sih yang bisa menerima kritik dengan baik gitu kan. Yang terakhir yaitu hidup adalah belajar. Jadi semua apa yang sudah kalian jalani sekarang, hidup kalian sampai sekarang, pengalaman kalian itu adalah pembelajaran bagi diri kalian. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi ketika kalian pun dikritik, kalian tuh harus bisa menerima juga, karena tidak selalu apa yang kita pelajari dan apa yang kita jalani itu tidak selalu benar. Jadi kita juga harus bisa menerima apa kritikan dari orang lain. Oke, kayak ada tuh strategi yang sudah disampaikan tuh udah ya cukup. Tapi itu ada satu video juga yang menampilkan 3 strategi bagaimana kalian tuh menghadapi kritik. Siap? Siap. Oke. Sebentar ya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Nobody. Like, Tenang ya, ada subtitle-nya kok. Oke, didengarkan baik-baik ya, karena itu penting banget, karena tiap kita belajar itu selalu ada kritikan. Jadi boleh kalian simak videonya dengan baik. nobody likes criticism. It can make you feel like a failure. I'm such a failure. Criticism is part of life. It doesn't mean you're a failure. It just means you're human, and there's always something to learn. No matter how good you are, someone somewhere will have an idea of what you can do differently. Whether it be feedback on an assignment, I'd probably do everything differently there. Advice from a coach? No. Or maybe an unnecessary comment from a failure. You're wearing that. Criticism is inevitable. What matters is how we respond. So today, we give you 3 practical steps to how to receive criticism. Number 1, listen actively. When someone's offering criticism, the natural thing is to immediately defend yourself. Yeah, whatever. You don't know my story, dude. What are you talking about? What am I talking about? I'm talking about baseball. What are you talking about? You're talking about that. Resist the urge to get defensive. That just makes you look insecure and destroys what could have been a productive conversation. Hey, yeah. Yeah. Oh, very good. Yeah. Try to listen carefully and hold back comments until they finish. And watch your body language. You can be rude without using words. You need to actively listen, which means keeping eye contact and coordinate body language. I'll get better. Promise. If the criticism isn't clear, ask for clarification. This clears up misunderstandings and helps you actually learn from their advice. Number 2, respond with humility. As it turns out, humans don't like looking bad. When we feel like our image is being threatened, pride kicks in and things get ugly. You really think I would improve my swing? No. I'm the best player on the team. The truth is,
Most criticism is actually intended to help you your base. It's nothing to be upset about. Acknowledging your shortcomings doesn't diminish your worth. It shows maturity and willingness to grow. So don't take criticism personally or let your emotions get involved. Instead, thank the person for their input. Look for the value in what they say. This is really gonna help my game coach. We can only hope. And in the rare case that someone's criticism is actually an attack, the best response is still humility. Hey, nice work out there, bro. Next time, when you go to hit the ball, make sure to hit it with the bat, not your head. Don't take yourself too seriously. Good advice. Thanks, man. Number 3, reflect and learn. Knowing how to receive criticism is important, but knowing how to actually put it to use is life-changing. You need to take time to reflect and consider the criticism. Even if you don't totally agree, there's almost always something useful to take away. So take a moment and ask yourself, is there any truth to this criticism? What could I take away from this? From there, you can take responsibility and use the criticism as a tool to improve. Then come up with an action plan of what you'll do differently next time. It really is all risk. In conclusion, using criticism as a tool to grow is a shortcut to success. So let's recap how to receive criticism. 1. Listen actively. Do your best to understand. 2. Respond with humility. Keep a good attitude. And 3. Reflect and learn. Put the criticism to use. Thank you so much for watching this how to do. Oke, jadi di sini tuh Ibu jelasin ulang ya. Jadi di sini itu ada tiga strategi untuk kalian bisa menghadapi kritik ketika dikritik oleh orang lain. Yang pertama itu tadi dengarkan secara aktif, ya. Dan mendengarkan secara aktif itu tahu bagaimana? Nah ya, jadi mendengarkan secara aktif itu dengarkan dulu, pahami dulu apa yang dikritik sama orang lain kepada kita gitu. Jangan langsung emosi seperti yang saya bilang tadi di awal, jangan langsung emosi, tapi dengarkan dulu, pahami dulu sehingga kalian itu bisa menjaga bahasa tubuh kalian, sehingga kalian itu bisa tetap tenang dan kalian tidak langsung emosi gitu. Yang kedua tadi apa? Tanggapi dengan kerendahan hati. Kita harus tanggapi dengan kerendahan hati kita, sepenuh hati kita, bahwa apa yang sudah ia kritik ketika orang lain mengkritik kita itu tuh bukan berarti mereka itu menyalahkan kalian, tapi mereka itu ingin kalian itu lebih baik gitu ya. Jadi kalian itu harus menerima kritik itu dengan baik sehingga kalian bisa mempertahankan diri kalian saat kalian dikritik. Lalu yang ketiga tadi apa yang terakhir? Ya, renungkan dan pelajari. Yang seperti yang saya bilang tadi di akhir, hidup itu adalah pelajaran. Itu sama terkaitnya ya. Jadi renungkan dan pelajari. Jadi kita itu harus memikirkan apa yang sudah ia kritik. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung merasa kita itu tuh kritik yang menyalahkan itu bukan. Tapi kita itu harus pelajari juga kritikan yang ia kritik gitu, agar kita itu bisa menerima diri kita sendiri, bisa menerima kritikan dari orang lain, dan kita bisa mempertahankan diri ketika disalahkan oleh orang lain. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang itu Ibu mau ngasih tugas kelompok ya. Kita kelompoknya sudah berkelompok kan? Sudah. Ibu harap di sini kalian itu aktif diskusi dengan teman kalian dan juga bisa kalian pelajari sekarang loh, karena kalau kalian ketika diskusi itu banyak sekali kritikan yang terjadi antara teman kelompok, dan di situ bisa kalian terapkan ya. Dan juga Ibu harap kalian dan juga ketika selesai mengisi soal untuk kelompok, nanti kalian harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu harap kalian harus aktif ya. Terima kasih.
yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Baik Bu. Lima menit ya. Isinya 5 menit dari sekarang. Boleh disimpan, diskusikan sama keluarga ya. Dia juga memberikan alasan. Dia tidak sekedar memberi kritik. Silakan juga alasan. Oke, omninya tinggal berapa menit ya? Oke. 2 menit. 2 menit. Udah ada ya? Udah ada yang selesai? Belum. Oke, silakan lanjutkan.
dulu ya, tapi yang perwakilan aja yang maju. Oke. Jadi kawan. Oke, udah ada yang selesai? Belum. Oh ya. Mau izin ke toilet boleh? Ya boleh, singkat saja ya. Kelompok 2 udah? Oke. Udah. Nomor 1 udah? Oke, kelompok kedua udah? Udah. Kita tunggu temannya dulu ya, kelompok 1 masih ada. Tenangin diri lo ya. Tenangin diri kalian. Oke, kelompok 1 juga udah. Jadi ibu mau nanya dulu. Di sini ada yang mau sekali lagi maju nggak semuanya? Oke, boleh kelompok 3. Ya. Tolong temannya simak nanti ya. Kalau dengar dulu. Iya bu. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Okta dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan kasus yang diberikan di UJISKA tadi. Nah, yang pertama itu soalnya dibaca. Nggak usah. Soalnya dibaca, tapi kasusnya nggak usah ya. Yang pertama itu apakah ucapan Diki yang melihat tempat posisi beberapa dan memperjelas area tulisan agar informasi utama dapat dibaca adalah kritikan yang membangun atau kritikan yang menyerang pribadi. Nah, menurut hasil diskusi kami yaitu yang ucapan Diki itu ialah kritik yang membangun karena dilihat dari skenario masalah. Nah, dia itu memberikan saran dan juga alasannya mengapa, bukan hanya sekedar kritikan belaka. Nah, yang kedua yaitu jika kamu adalah Karin dan ingin tetap keren tanpa daun, 3 strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk menerima masukan Diki tanpa langsung marah dan meninggalkan kelompok. Nah, karena sudah dijelaskan Ibu Giska tadi, jadi kami memilih 3 poin strategi yang diberikan Ibu Giska tadi. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua tanggapi dengan rendah hati, dan 3 renungi dan pelajari. Yang ketiga yaitu apa kerugian besar yang didapat oleh Karin dan kelompoknya karena Karin langsung menarik diri, apa yang harus Karin lakukan agar di masa depan dia tidak mudah down saat itu. Nah, kerugian besar yang didapat Karin dan kelompoknya yaitu Karin itu bakalan sulit berkembang. Nah, jadi yang harus Karin lakukan agar di masa depan dia tidak mudah down saat dikritik yaitu dengan berlatih untuk menerima kritikan tersebut. Karena kan sudah dijelaskan pada Ibu Giska tadi kan, kritik itu ada 2, yang membangun dan tidak yang membangun. Nah, pastikan kita itu bisa memilih kritikan yang bisa membangun diri kita yang lebih berkembang di masa depan. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk teman kita. Silakan duduk kembali, Okta. Oke, dari sih berikutnya ada yang mau maju? Ya, boleh di sini dulu. Kelompok 1 ya. Iya, Ibu. Jadi teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Yang soal yang nomor 1, apakah ucapan Diki
kerugian meminta untuk menukar posisi beberapa dan menjelaskan area tulisan agar informasi utama dapat dibaca adalah kritikan yang membangun atau murni untuk kebaikan kelompok atau hanya kritik yang menyerang pribadi dan sengaja mengejek kemampuan Karin. Dan menurut kelompok kami, ucapan yang Diki sampaikan tadi merupakan kritik yang membangun, murni untuk kebaikan kelompok karena itu untuk kebaikan kelompok agar menjadi mading yang dibuat itu menjadi lebih baik. Yang kedua, jika kamu adalah Karin dan ingin tetap keren tanpa down, 3 strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk menerima masukan Diki tanpa langsung marah dan meninggalkan kelompok? Sama seperti yang sudah Ibu Giska tadi jelaskan, kami menulisnya 3. Yang pertama, Karin harus mendengarkan dan menerima kritikan dari Diki. Kedua, menanggapi kritikan tersebut dengan rendah hati. Dan ketiga, merenungi serta mempelajari kritikan yang disampaikan oleh temannya. Dan soal yang terakhir, apa kerugian besar yang dapat dilakukan Karin dan kelompoknya karena Karin langsung menarik diri? Apa yang harus Karin lakukan agar di masa depan ia tidak mudah down saat dikritik? Jadi kerugian yang pertama yaitu usaha Karin sebelumnya menjadi sia-sia karena madingnya rusak. Kemudian temannya juga harus mengulang dari awal lagi dan itu membuang-buang waktu. Kemudian yang harus Karin lakukan di masa depan yaitu dia harus bisa lebih menerima kritik dari orang lain dan harus lebih mengendalikan emosi dan mengontrol dirinya. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada teman kita. Boleh duduk lagi. Nah, boleh kelompok 2 terakhir ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu, apakah ucapan Diki yang meminta untuk menukar posisi beberapa dan memperjelas area tulisan agar informasi utama dapat dibaca adalah kritikan yang membangun atau kritikan yang menyerang pribadi? Jadi menurut kami, ucapan Diki merupakan kritikan yang membangun karena ketika Diki itu memberikan kritik disertai dengan alasan dari kritikan tersebut dan kritikan itu diberikan untuk hasil yang lebih baik. Soal yang kedua yaitu, jika kamu adalah Karin dan ingin tetap keren tanpa down, 3 strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk menerima masukan Diki tanpa langsung marah dan meninggalkan kelompok? Yang pertama yaitu bersikap tenang, mendengarkan secara aktif dan renungkan dan pelajari kritikan tersebut. Kemudian soal yang ketiga, yang terakhir, apa kerugian besar yang didapat Karin dan kelompoknya karena Karin langsung menarik diri? Apa yang harus Karin lakukan agar di masa depan dia tidak mudah down saat dikritik? Jadi kerugian dari kelompoknya yaitu kelompok tersebut menjadi terhambat. Pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian apa yang bisa dilakukan Karin yaitu dengan cara berpikir positif ketika diberikan kritik, menenangkan diri ketika ada yang memberikan kritik dan menerima kritik tersebut. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik, ternyata teman-teman semua udah pintar-pintar semua ya, udah tahu kritik membangun atau kritik menyerang, udah tahu juga gimana strateginya. Semoga bisa kalian pelajari, bisa kalian implementasikan di kehidupan nyata kalian selain di pelajaran hari ini di lingkungan lah ya. Oke, selanjutnya Ibu mau minta kalian isi lembar refleksi diri terakhir ya. Isi aja sejujur-jujurnya gitu. Oke. Oke, waktunya 3 menit cukup. Ya.
Udah? Belum. Udah, Bu. Udah? Siapa yang udah? Boleh Udah. sini. Oh iya, sekalian tugas kelompok ini kamu. Sudah. Nabila sudah? Kelompok satu tugas kelompoknya mana? Siapa lagi belum? Saya lagi belum kawannya. Sudah. Oke, karena kita sudah di penghujung kegiatan ya, dan juga kayaknya kita udah mau habis waktunya ya. Sebenarnya udah habis ya, tapi bagaimana dengan materi hari ini? Apakah bisa kalian terapi nanti? Bisa mengerti lah ya. Semoga kalian bisa mengerti, bisa kalian terapi apa ilmu yang kita dapatkan hari ini, baik dari kalian dan ibu sendiri. Oke, jadi karena kita tadi buka kegiatan dengan berdoa, maka kita akan menutup dengan berdoa juga. Boleh kita kelas meeting doa? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, ibu lupa. Jadi kita minggu depan akan bertemu lagi, tapi dengan materi yang berbeda. Kita bertemu lagi di hari yang sama pada hari Selasa dan di jam yang sama di ruangan ini juga. Oke? Baik, semoga ilmunya bisa kalian terapkan, bisa kalian implementasikan lah ya di kehidupan nyata kalian. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.